Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara insya Allah akan membahas topik-topik yang mungkin sedang hangat ataupun terjadi di lingkungan sekitar kita atau bahkan di diri kita. Dan untuk membahas itu, kita akan berusaha untuk mengundang para asatizah sehingga nantinya kita akan meninjau dan membahas masalah itu dari sisi syariat, dan harapan kita insya Allah kita bisa mendapat solusi syar'i sehingga nanti solusi itu bisa kita amalkan agar kita terhindar dari permasalahan itu ataupun jangan sampai melakukan masalah yang sedang kita bahas itu. Dan seperti biasa, Alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Salam telah. Ya, dan Ustadz, karena Ustadz sudah hadir sini langsung bertanya Ustadz. Saat ini ada sedikit pertanyaan ke Ustadz, mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan faedah dan jawaban dari pertanyaan ini. Jadi ini anak ingin bertanya soal masalah kebahagiaan Ustadz. Yang sependek Anda tahu kan, kebahagiaan itu dulu penilaian itu adalah jika kita punya harta yang banyak, kita akan bahagia. Kemudian jika kita punya istri yang cantik dan cantik lah, kemudian kita bahagia. Punya keluarga yang baik, kita bahagia gitu. Tapi banyak juga ternyata orang yang punya harta banyak, istri cantik, pokoknya semua dia punya, tapi ada juga kasus dia ada yang bunuh diri, ada yang perceraian segala macam, dan indikasinya sepertinya mereka tidak bahagia. Nah, yang mau ditanyakan Ustadz, sebetulnya dari sisi syariat nih Ustadz, bahagia itu seperti apa sih Ustadz? Atau kebahagiaan seperti apa yang harusnya yang kita kejar, yang harus kita dapat? Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, memang benar di dalam kehidupan di dunia ini setiap orang berusaha untuk mencari kalimat ini, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Dari anak kecil, anak-anak muda, remaja, orang tua, dewasa, laki-laki dan perempuan, bahkan sampai hewan-hewan pun mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan. Mereka anggap bahwasanya kebahagiaan itu dengan apa? Dengan mengumpulkan harta yang banyak. Setelah mendapatkannya mereka bahagia. Atau mendapatkan jabatan yang tinggi, setelah mendapatkannya mereka bahagia. Atau yang dikatakan tadi, istri yang cantik, ya kemudian setelah mendapatkannya mereka bahagia. Bahkan sampai orang-orang yang menggunakan obat-obat terlarang, minum-minuman keras, tidak ada sesuatu yang mereka harapkan dari apa yang mereka lakukan itu kecuali untuk mendapatkan kebahagiaan. Anak-anak dengan bermainnya, mereka ingin bahagia, dan mereka dapatkan, hanya saja kebahagiaan-kebahagiaan itu sementara. Namun yang kita harapkan adalah kebahagiaan yang memang abadi, kebahagiaan yang tidak hanya sebatas di dunia, tapi kebahagiaan yang kita berharap kebahagiaan itu kita dapatkan juga nanti di akhirat. Maka tidak ada solusi dari mencari kebahagiaan itu kecuali dengan beriman dan beramal soleh. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, man amila salihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan mereka beriman. Artinya amalan soleh yang mereka lakukan ini dibangun di atas keimanan. Ya, amalan soleh dan keimanan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, beriman dan amalan soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, dan kami akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Lihat di dalam ayat ini
jelas benar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kebahagiaan ternyata standarnya adalah iman dan amalan soleh. Karena Allah telah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan yang baik di akhirat. Dan ini merupakan landasan kebahagiaan, yaitu beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Dengan demikian kebahagiaan itu letaknya di mana? Di dalam hati. Dan hati ini tunduk dengan apa yang Allah perintahkan, dengan melaksanakan amalan-amalan soleh, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Nah, ini dia. Nah, ketika iman dan amalan soleh ini ada pada diri seseorang, apapun yang dia hadapi di dalam dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, ya, bahwasanya seorang itu akan mengalami 3 hal. Ya, seorang itu akan mengalami 3 hal. Dan 3 hal itu dia akan lalui dengan bahagia. Dengan apa? Dengan iman dan amalan soleh. Tidak bisa 3 hal ini akan dialami oleh setiap orang. Beliau mengatakan, idza adnaba istaghfara. Apabila dia berdosa, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kemaksiatan, dia selalu ingat kepada Allah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang dipanggil di sini? Yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa yang mengajak dia untuk bertaubat kepada Allah? Yang mengajak dia untuk bertaubat kepada Allah adalah iman. Berarti iman ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan dia dapatkan, dan pasti dia akan jatuh di dalam kemaksiatan. Tidak bisa tidak. Karena Nabi SAW sendiri yang telah mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah, dan setiap orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah, yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipanggil untuk bertobat siapa? Orang yang beriman. Dan yang mengajak dia untuk bertobat apa? Keimanan. Nah, setelah dia bertobat, apa yang dirasakan? Dadanya lapang. Yang tadinya ketika dia berbuat maksiat, dadanya menjadi sempit. Namun setelah dia bertobat, menangis di hadapan Allah, menyesali segala perbuatannya, hatinya menjadi lapang. Dan ini terbukti bahwasanya kebahagiaan itu dengan apa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, beliau mengatakan, idza un'ima alaihi syakara. Apabila dia diberikan nikmat, bersyukur. Apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah orang-orang yang bahagia ketika diberikan nikmat dari Allah? Ternyata orang yang bahagia ketika diberikan nikmat dari Allah hanyalah orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semua urusannya baik, dan hal ini tidak akan dialami kecuali pada diri seorang muslim, kecuali pada diri seorang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia diberikan kenikmatan, kebahagiaan, ya, maka dia bersyukur, ini baik baginya. Apa yang mengajak dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang banyak? Karena Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan yang mengajak dia untuk bersyukur apa? Keimanannya kepada Allah, orang-orang yang beriman. Nah, pada saat dia mendapatkan kenikmatan ini, jabatan, harta yang banyak, istri yang soleha, kemudian dia bersyukur, dan yang mengajak dia bersyukur siapa? Keimanannya. Hal yang mengajak dia bersyukur adalah keimanannya. Dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza btuliya sabara. Apabila dia diberikan musibah, dia sabar. In asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu.
Dan apabila dia diberikan musibah dia bersabar, itu baik baginya. Apa yang mengajak dia untuk bersabar dari musibah yang ditimpakan kepadanya? Keimanan. Ma asaba min musibatin fa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa-apa musibah yang menimpa pada diri seseorang itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman, ya, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Hatinya menjadi tenang. Dia tahu bahwasanya musibah ini datangnya dari Allah dan tidaklah dia akan diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Dan yang mengajak dia untuk bersabar adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini pasti akan dialami oleh setiap muslim, dan dia akan bahagia dengan ketiga hal ini ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia jatuh di atas kemaksiatan, dia akan bertobat kepada Allah. Yang mengajaknya bertobat kepada Allah adalah keimanan. Ketika dia diberikan nikmat, kemudian dia bersyukur, yang mengajaknya untuk bersyukur kepada Allah apa? Keimanan. Ketika dia diberikan musibah, lalu dia bersabar, yang mengajak dia untuk bersabar apa? Keimanan. Jadi ternyata kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah iman dan amalan soleh. Dan setiap apapun yang dia alami dalam kehidupan ini dengan iman dan amalan soleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, jadi seperti yang sudah disampaikan Ustadz, kebahagiaan itu bukan cuma di harta ataupun istri yang cantik segala macam, tapi kebahagiaan itu adanya di keimanan dan amal soleh. Itulah yang hakiki gitu Ustadz ya. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup perjumpaan kita pada episode bicara kali ini, Bincang Agama Raih Pahala di Asia TV. Salam dakwah keluarga Islami dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.